Om Swastiastu, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak pada pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai menentukan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Nah, di sini merupakan kelanjutan dari materi pada minggu sebelumnya ya, karena minggu sebelumnya kita baru membahas beberapa soal saja. Hari ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal yang tipenya berbeda. Baik, kita langsung ke contoh. Yang pertama itu buatlah sketsa grafik dari X sama dengan 5 pada koordinat Kartesius. Jadi di sini yang diminta adalah X sama dengan 5. Nah, di mana dia posisinya X sama dengan 5 itu, yang pertama harus kalian lakukan adalah menggambar koordinat Kartesiusnya dulu, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kalian buatlah titik X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 ini karena tanpa Y berarti dia berada pada sumbu X. Nah, dikira-kira saja kalau misalkan tanpa penggaris, tapi kalau dengan penggaris silahkan diukur 5 satuannya. Nah, di sini adalah X sama dengan 5. Kemudian bagaimana cara menggambar garisnya? Tinggal kalian tarik saja garis lurus dari angka 5 itu. Jadi garisnya berbentuk vertikal atau tegak. Itu untuk X sama dengan 5. Kita lanjutkan lagi untuk yang X lebih dari sama dengan 5. Nomor 2 ya, buatlah sketsa grafik X lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 5 pada koordinat Kartesius. Ini mirip dengan soal yang nomor 1 tadi. Kalian gambar dulu koordinat Kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian dicari X sama dengan 5 itu di mana? X sama dengan 5 ada di sini ya. Tinggal kalian buat seperti tadi, garis lurus yang tegak. Kemudian karena kita harus mengarsir yang salah kalau kita menggambar secara manual, maka lebih dari 5 otomatis adalah 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 5 ke sebelah kanan. Jadi yang benar itu adalah di kanan. Kemudian yang salah adalah di kiri. Sehingga buatlah arsiran di sebelah kiri dan berilah tanda berupa daerah penyelesaian pada kanan garisnya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Soal nomor 3 ya. Buatlah sketsa grafik X sama dengan 0 pada koordinat Kartesius. Nah, jadi untuk X sama dengan 0 ini sama juga dengan yang X sama dengan 5. Bedanya adalah jika titik X sama dengan 0 ada di sini. Nah, di sini titik X sama dengan 0. Kemudian dibuatlah garis yang tegak dari titik tersebut. Jadi yang warna ungu ini. Jadi itu garisnya. Kemudian diubah sedikit di nomor 4 ya. Ini kalian diminta membuat sketsa grafik X kurang dari sama dengan 0 pada koordinat Kartesius. Jadi caranya hampir mirip dengan yang nomor 3. Tinggal dibuat titiknya, kan nolnya di sini ya. Nah, nolnya di sini. Dibuat garisnya, garis lurus, jadi berhimpit dengan sumbu Y. Jadi tegak dia garisnya kalau misalkan X sama dengan. Kemudian karena kurang dari, otomatis yang lebih kecil dari 0 ini merupakan daerah yang benar, yang di sini yang benar. Sehingga yang diarsir adalah yang salah, yang di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri merupakan daerah penyelesaiannya, diisi tanda DP-nya. Itu nomor 4. Nomor 5 selanjutnya. Buatlah sketsa grafik Y sama dengan 3 pada koordinat Kartesius. Digambar Kartesiusnya dulu. Sekarang karena yang diminta Y sama dengan 3, maka kalian cari angka 3 itu di mana? Nah, angka 3 itu berarti harus berada pada sumbu Y, yaitu di sini. Tinggal kalian buat garisnya itu ke kiri dan ke kanan ya. Garisnya mendatar di 3 yang warna hijau ini. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan 3. Untuk nomor 6 kita modifikasi sedikit. Jadi Y kurang dari sama dengan 3. Sekarang buatlah sketsa grafik Y kurang dari sama dengan 3
pada koordinat kartesius. Jadi seperti yang nomor 5, jadi garisnya sama dengan yang nomor 5, yaitu berada di Y sama dengan 3. Sini ya, Y sama dengan 3-nya. Oke, kemudian tinggal kalian arsir. Karena yang kurang dari berarti yang salah adalah yang lebih dari. Jadi yang ke atas ini pasti salah, yang ini salah. Sehingga arsirlah yang ke atas. Tinggal kalian tambahkan DP pada bawah garis 3 tadi. Itu untuk nomor 6, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang di nomor 7 ya. Jadi buatlah sketsa grafik Y sama dengan 0 pada koordinat kartesius. Nah, seperti soal sebelumnya, untuk Y sama dengan 0 ini, Y sama dengan 0, maka ya di sini dia Y sama dengan 0. Hanya bedanya sekarang garisnya mendatar yang warna hijau. Yang mendatar ya, mendatar yang warna hijau. Kemudian tinggal kalian beri tanda di sini. Ini sudah selesai. Jadi soalnya Y sama dengan 0 ini hanya sampai di sini saja. Kemudian lanjut ke yang nomor 8. Kita modifikasi sedikit yang nomor 7-nya. Buatlah sketsa grafik Y lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini lebih dari sekarang ya. Lebih dari sama dengan 0. Berarti tinggal kalian buat koordinat kartesiusnya lagi. Titik Y sama dengan 0 otomatis ada di sini. Di persilangan sumbu X dan sumbu Y-nya. Tinggal kalian buat garis yang mendatar di sana. Ingat, jika X sama dengan 0, maka garisnya tegak. Kalau Y sama dengan 0, maka garisnya mendatar. Oke, itu dia yang warna hijau. Kemudian karena diminta lebih dari, berarti yang benar adalah yang di atas. Sehingga yang nanti kalian isi daerah penyelesaiannya adalah yang berada di atas. Oke, itu untuk nomor 8. Kemudian lanjut ke nomor 9. Ya, nomor 9 di sini tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Jadi sekarang dibalik prosesnya ya. Kalau tadi diberikan garis, kemudian kalian buat, kalau tadi diberikan titik kemudian kalian buat gambarnya. Kalau yang sekarang diberikan gambar, kalian yang diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Oke, misalkan nomor 9 ini dia berada di sumbu Y. Garisnya mendatar, berarti ini sudah pasti Y sama dengan persamaannya nanti ya. Y sama dengan, dan ingat yang diarsir, kalau misalkan buku atau soalnya yang mengarsir, maka yang diarsir ini adalah yang benar. Ini adalah DP-nya. Nah, DP-nya. Maka yang benar adalah di bawah garis. Nah, yang di bawah garis ini berarti yang lebih kecil dari 4, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Sehingga pertidaksamaannya nanti adalah Y kurang dari sama dengan 4. Kenapa Y kurang dari sama dengan 4? Karena untuk garis yang mendatar pasti persamaannya berupa Y. Kemudian karena dia yang diarsir di bawah oleh soalnya, dan kalau misalkan soalnya mengarsir itu berarti dia benar, maka otomatis jawabannya adalah kurang dari sama dengan 4. Oke, kita coba ke nomor 10. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Sekarang garisnya tegak. Tegak ya di angka min 2 ini. Garisnya di angka min 2. Kemudian yang benar adalah yang diarsir oleh soal. Ya, kalau soalnya ingat saja, kalau kalian gambar manual, maka yang diarsir itu adalah yang salah. Sedangkan kalau soal atau buku yang mengarsir lebih dulu, maka itu adalah jawaban yang benar. Oke, di sini jika dia seperti ini garisnya, maka sudah pasti persamaannya berbentuk X. Jadi kalau garisnya tegak berbentuk X, berarti nanti nilainya X lebih dari ini harusnya ya, karena yang diarsir ini adalah yang benar. Berarti ini di sini keliru, harusnya X lebih dari sama dengan min 2. Itu seharusnya jawabannya ya. Ini seharusnya yang benar. Oke, semoga bisa dipahami.
Baik, kita lanjut ke soal yang banyak grafik, atau dalam satu soal itu terdiri dari beberapa grafik yang berbeda. Nah, di sini tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Di sini kalau kalian perhatikan gambarnya, itu ada garis yang berwarna merah, kemudian garis yang warna hijau dan garis yang warna ungu. Jadi ada 3 garis di sini. Yang menjadi daerah penyelesaiannya tentu adalah yang diarsir, karena kalau soal atau kalau di buku kalian lihat ada grafik yang sudah diarsir, maka yang benar adalah daerah arsiran tersebut. Sedangkan kalau kita menggambar secara manual, artinya diketahui pertidaksamaannya, kemudian kita diminta membuat gambarnya, sebaiknya kalian arsir yang salah, karena yang paling bersih nanti yang menjadi daerah penyelesaiannya. Intinya agar tidak bingung dengan arsiran. Oke, kita beri nama dulu ya. Yang merah ini sebagai garis pertama, yang hijau garis kedua, yang ungu sebagai garis ketiga. Oke, kita mulai dari garis yang pertama dulu. Kita cari persamaannya dulu ya, karena kita belum tahu nanti dia lebih dari atau kurang dari. Oke, untuk yang pertama, ini kita bisa menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan A kali B. Kenapa? Karena garis yang pertama ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi, keduanya memotong sumbu X dan sumbu Y. Keduanya dipotong oleh satu garis ini. Jadi, di 6 ini adalah di sumbu X karena sumbu X ya. Maka 6 ini adalah A-nya. Yang 4 ini karena berada di sumbu Y, maka adalah B-nya. Jadi tinggal kalian ganti saja di soal ini. Dx, maka 4 kali X ditambah 6 kali Y sama dengan 6 kali 4. Kalau kita selesaikan lagi, 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, di sini perhatikan, kalau seandainya bisa disederhanakan lagi, dengan kata lain, dibagi dengan bilangan tertentu, sama-sama ya harus dibagi dengan bilangan tertentu. Jadi kita harus sederhanakan lagi ke bentuk yang paling sederhana. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi tinggal dibagi. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3, jadi 3Y, 24 dibagi 2 adalah 12. Lanjut untuk garis yang kedua, yang warna hijau. Di sini tidak perlu kalian uji titik ataupun menggunakan rumus BX tambah AY ini, karena dia berupa garis mendatar yang lurus. Jadi hanya memotong sumbu Y saja. Perhatikan, ternyata dia memotong sumbu Y-nya itu di Y sama dengan 1. Di sini ya, di sumbu Y sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan. Nah, sekarang tinggal diperhatikan. Ternyata bagian kuning yang diarsir ini berada di atas, atau kalau di atas berarti lebih dari 1, sehingga pertidaksamaan untuk garis yang nomor 2 adalah Y lebih dari sama dengan 1. Oke, berikutnya untuk yang ketiga, garis yang ketiga yang warna ungu, ini sama seperti yang warna hijau tadi, hanya saja sekarang garisnya tegak. Untuk garis yang tegak ini, itu memotong sumbu Y di 1, di koordinatnya 1, berarti tinggal kalian sesuaikan, karena yang diarsir atau daerah yang benar ini ada di sebelah kanan garis, maka sudah pasti lebih dari. Sehingga di sini X lebih dari sama dengan 1. Oke, berikutnya kita tinggal menentukan tanda dari grafik yang pertama sama dengan ini. Apakah dia menjadi lebih dari atau kurang dari? Kita uji titiknya. Kita uji cukup yang warna merah karena yang hijau dan ungu sudah tadi. Maka dipilih titik 6,4 sebagai titik uji karena berada pada daerah penyelesaian. Titik lain boleh silahkan. Ya, tapi pastikan dia harus berada di dalam daerah yang warna kuning ini. Kalau misalkan yang 6,4 ini kenapa Bapak pilih? Karena kalau misalkan kita cari koordinatnya dengan gambar yang seperti ini ya. Di sini dia. Nah, jadi titik 6,4 itu tepat berada di dalam area yang warna kuning atau berada dalam daerah penyelesaiannya.
Nah, kita tinggal substitusi ke dalam persamaan. 2x plus 3y sama dengan 12. Berarti x-nya ganti 6, y-nya ganti dengan 4. 2 kali 6 tambah 3 kali 4 berarti 12 ditambah 12. Akan kita bandingkan dengan yang paling kanan dengan 12-nya. Sehingga 12 tambah 12 adalah 24. Kita bandingkan dengan 12, berarti 24 ini adalah yang lebih dari 12. Sehingga nanti tanda ini, tanda yang di sini ya, kita ganti menjadi lebih dari. Sehingga persamaan itu menjadi 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Kita tinggal tulis gabungan saja dari garis pertama, kedua, dan ketiga ini. Oke. Jadi nanti jawaban akhirnya 2x tambah 3y lebih dari 12, x lebih dari sama dengan 1, dan y lebih dari sama dengan 1. Ini apabila grafiknya bertumpuk, jadi harus dicari satu-satu ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk contoh soal ini. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini mungkin agak sedikit lebih rumit dari yang tadi, tapi tidak masalah. Ini masih bisa menggunakan rumus yang singkat. Nah, di sini ada 3 garis juga. 3 garis juga. Yang pertama warna merah, kedua ungu, ketiga adalah hijau. Di sini Pak beri nama dulu ya. Untuk garis yang pertama yang ungu, kemudian garis kedua yang merah, garis ketiga adalah yang hijau. Kita cari satu persatu. Cari yang pertama dulu persamaan garis pembatasnya. Untuk yang pertama yang warna ungu, itu nilai A-nya sama dengan 1 di sini ya. Ini A, ini B-nya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, maka BX tambah AY sama dengan A kali B. Tinggal diganti saja B-nya dengan 1, A-nya dengan 1, maka hasil akhirnya X tambah Y sama dengan 1. Itu untuk garis yang pertama. Garis yang kedua, di sini A-nya min 2, B-nya tetap 1. Jadi dia juga memotong sumbu X dan sumbu Y seperti yang warna ungu tadi. Bedanya hanya beda titik potongnya saja. Sedangkan di sini persilangannya ternyata bertemu di satu titik yang sama. Jadi kalian harus pandai-pandai untuk mencari yang mana nilai A, mana nilai B. Jadi harus diperhatikan dengan seksama ya. Untuk A-nya itu tinggal diganti dengan rumusnya BX tambah AY sama dengan A kali B. Berarti 1 kali X karena B-nya 1 ditambah min 2 kali Y sama dengan min 2 kali 1. Hasil akhirnya adalah X dikurangi 2Y sama dengan min 2. Di sini tidak perlu disederhanakan lagi karena X-nya sudah bernilai positif ya. Berikutnya untuk yang ketiga, ini sudah pasti lebih dari sama dengan 1 yang warna hijau. Kenapa? Karena yang orange ini kan adalah daerah penyelesaiannya. Maka karena garis yang hijau ini tegak, ya tegak di 1, maka untuk daerah penyelesaiannya pasti nanti akan memunculkan X lebih dari sama dengan 1 karena arsirannya berada di sebelah kanan dari garis yang berwarna hijau. Kalau di sebelah kiri ya berarti pakai kurang dari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang masuk ke uji titiknya ya. Garis pertama yang ungu, kedua yang merah, ketiga yang hijau. Untuk garis yang pertama tadi X tambah Y sama dengan 1, yang kedua X dikurangi Y sama dengan min 2, yang ketiga sudah tidak perlu diuji lagi karena sudah ketemu X lebih dari sama dengan 1. Oke, kita mulai dengan uji titik yang pertama dulu. Nah, ini Bapak pilihnya 2,0. Kenapa 2,0 titik ujinya? Karena sudah pasti berada pada daerah penyelesaian. Di mana 2,0 itu berarti X-nya 2, Y-nya 0, kan begitu ya? Di mana dia? Kalau ini koordinatnya 1,0. 2,0 itu sekitar sini. Ya, 2,0 itu berada di sekitar sini. Nah, jadi 2,0 itu sudah pasti berada pada daerah arsirannya, atau daerah penyelesaiannya, atau daerah yang benar. Kita substitusi ke persamaan yang pertama dulu ya. X tambah Y sama dengan 1, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Maka 2 tambah 0 dibandingkan dengan 1. Sehingga 2 kalau dibandingkan dengan 1 berarti 2-nya yang lebih
dari. Jadi di sini memakai lebih dari sama dengan karena dia garisnya lurus, tidak garis yang putus-putus ya. Jadi tinggal diganti X tambah Y lebih dari sama dengan 1. Untuk garis yang kedua, X dikurangi 2Y sama dengan min 2, sama juga titik ujinya, karena kita harus mencari yang dalam daerah penyelesaian. Di sini X-nya ganti 2, Y-nya ganti 0, sehingga jadinya 2 dikurangi 2 kali 0 dibandingkan dengan min 2. 2 dikurangi 0 dibandingkan min 2 berarti ternyata juga lebih dari. Ya, 2 lebih dari sama dengan min 2. Sehingga pertidaksamaan untuk garis yang warna merah yang kedua adalah X min 2Y lebih dari sama dengan min 2. Garis ketiga kan tidak perlu lagi. Berarti hasil akhirnya adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 1, X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan min 2, X lebih dari sama dengan 1. Oke, itu untuk soal yang kedua. Semoga bisa dipahami ya. Ini tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya, hanya saja sekarang ada garis yang tegak lurus ataupun garis yang mendatar. Kalau biasanya sebelum-sebelumnya yang miring saja garisnya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video berikut. Jadi kalau kalian punya bahan belajar yang lain yang mungkin lebih mudah untuk dipahami, silahkan, jangan terpaku hanya dengan video ini saja. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bisa melalui komentar di Google Classroom atau melalui WhatsApp langsung. Terima kasih, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.